Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411088. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pengertian badan usaha. Berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dikatakan perizinan layak apabila memenuhi segala persyaratan di wilayahnya. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji aspek hukum adalah 1. Data primer. Data mengenai tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar, ketentuan hukum, tanggapan, dan perizinan yang harus dipenuhi. Yang kedua, data sekunder berupa literatur mengenai peraturan perundangan yang harus dipenuhi, dokumen hukum yang perlu dipersiapkan, persyaratan perizinan. Lalu, metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi literatur. Instrumen pengumpulan data yang pertama, pedoman wawancara, yaitu pertanyaan responden dan hasil wawancara. Yang kedua, checklist kelengkapan dokumen. Berikutnya ada analisis data. Analisis kualitatif dengan cara membandingkan secara kualitatif ketentuan hukum yang berlaku dengan kemampuan pelaku memenuhi ketentuan tersebut. Misalnya, kemampuan melengkapi perizinan. Jenis badan usaha ada 3, yaitu 1. Perusahaan perseorangan, 2. Perusahaan kemitraan atau partnership, yaitu firma dan CV. Ketiga, korporasi atau corporation, yaitu perseroan terbatas. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang hanya dimiliki perseorangan atau hanya seorang. Pendirian tidak memerlukan syarat khusus. Sebagaimana badan usaha lainnya, kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri. Dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. Kelebihannya, yang pertama memiliki kebebasan dalam bergerak, yang kedua pajak rendah karena tidak memungut pajak perusahaan, yang ketiga rahasia perusahaan terjamin, yang keempat motivasi usaha yang tinggi, yang kelima proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, yang keenam penanganan aspek hukum yang minimal. Kekurangannya yaitu yang pertama mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tidak terbatas. Yang kedua, keterbatasan kemampuan keuangan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manajerial. Yang keempat, kontinuitas kerja karyawan yang terbatas. Yang kedua ada firma atau FA. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Pertama, melalui akta resmi yang proses selanjutnya sampai di berita negara. Kedua, melalui akta di bawah tangan, yaitu kesepakatan antar pihak-pihak terkait. Ketentuan tentang firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Kopendel yang berbunyi perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Menyebutkan bahwa tiap-tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab. Kelebihannya yang pertama, penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Yang kedua, motivasi yang tinggi.
penanganan aspek hukum minimal meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan atau antara anggota kongsi. Kekurangannya yaitu yang pertama, sering terjadi konflik antar anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Yang kedua, tanggung jawab keuangan tak terbatas, namun sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Keterbatasan yang ketiga, keterbatasan kemampuan keuangan, namun sudah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang keempat, keterbatasan kemampuan manajerial. Yang kelima, ada kontinuitas kerja karyawan yang terbatas. Yang ketiga, ada korporasi atau corporation, yaitu perseroan terbatas. Undang-undang tentang PT adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yaitu perseroan terbatas atau PT, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang selanjutnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Syarat pendirian PT. Yang pertama, didaftarkan dalam berita negara, memiliki modal dasar sekurang-kurangnya atau Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal pasar. Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan. Perpanjangan jangka waktu perseroan. Peningkatan atau penurunan modal, perubahan status perseroan terbatas dari tertentu menjadi terbuka atau sebaliknya. Kelebihannya memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Kedua, pemisahan kekayaan dan utang-utang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga, kemampuan keuangan yang sangat besar. Yang keempat, kemampuan manajerial yang tinggi. Yang kelima, kontinuitas kerja karyawan yang tinggi. Kekurangannya, yang pertama, pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Berikutnya ada jenis-jenis izin badan usaha. Banyaknya izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Yang pertama ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, izin-izin usaha. Yang keempat, sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus oleh pemilik sesuai dengan jenis bidang usaha adalah: yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua, surat izin usaha industri atau SIUI. Yang ketiga, izin usaha tambang. Keempat, izin usaha perhotelan dan pariwisata, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada, izin mendirikan bangunan.
Yang terakhir ada izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.